Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Bergola Wungu dan 3 temannya tidak berdaya menghadapi Wiro yang seorang diri. Bagaimana kelanjutannya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Begitu 4 brewok dari Gua Sanggreng lenyap di kejauhan, maka Wiro Sableng segera lepaskan totokan di leher Nilam Suri. Gadis ini memandang berkeliling dengan terheran-heran. Dia seperti orang yang baru bangun dari mimpi. Tapi jelas, dilihatnya bekas-bekas pertempuran di sekelilingnya. Apa yang terjadi? Bertanya gadis itu. Hahaha. Wiro tertawa. Tak ada apa-apa, jawabnya. Aku tak percaya. Tadi ku dengar suara derap kaki kuda menuju ke sini. Ah, kau ini ada-ada saja. Aku tak dengar suara apa-apa. Nilam Suri berpikir-pikir dan mengingat-ingat. Parasnya mendadak berubah. Matanya memandang lekat-lekat pada Wiro Sableng. Tadi kau melompatiku dan gadis ini raba urat besar di pangkal lehernya. Ya, kau menotok urat besar di leherku ini. Habis berkata demikian, Nilam Suri segera cabut pedang. Apa yang kau telah perbuat terhadap diriku? Tanyanya membentak. Murid Sinto Gendeng memaki dalam hati. Waduh, sudah ditolong malah menuduh yang bukan-bukan. Tapi di hadapan si gadis itu, pemuda itu masih sunggingkan senyum. Kuharap kau jangan punya pikiran yang tidak-tidak terhadapku, saudari. Lalu perlu apa kau menotok aku? Wiro garuk-garuk kepalanya. Dia tak ingin Nilam Suri tahu siapa dia sebenarnya. Karena itu, dia menjawab dusta. Kau ingat bagaimana kau begitu kalap untuk bertempur melawan 4 brewok dari Gua Sanggreng itu? Ya, lalu? Dengar saudari, aku hanya paham sedikit ilmu totokan. Karena aku tahu kau tak bakal sanggup menghadapi mereka. Aku lantas totok kau punya urat besar, lalu sembunyi di balik rumpun bambu. Ketika mereka pergi, kubawa kau kembali ke sini dan kulepaskan totokan di lehermu. Aku tak percaya, kata Nilam Suri. Aku memang tidak suruh kau percaya untuk mempercayainya, menyauti Wiro Sableng. Kau ini siapa sebenarnya? Wiro Sableng hela napas panjang. Bukankah aku sudah kasih tahu nama? Malah kau sendiri masih rahasiakan kau punya nama. Nilam Suri dalam kesalnya tambah tak percaya. Terlintas dalam pikirannya untuk menjajal si pemuda. Baik, katanya. Jika kau tidak mau kasih keterangan, biar pedangku ini yang memintanya. Habis berkata demikian, maka gadis ini segera kirimkan satu tusukan hebat ke dada Wiro Sableng. Wiro terkejut dan gerabak kerubuk lompat ke samping. Aduh, saudari, apa-apaan ini? Kenapa kau serang aku? Sebagai jawaban, Nilam Suri kirimkan serangan berantai. Pedangnya menderu kian kemari membuat Wiro tak bisa ayah lagi dan terpaksa berlompatan dengan cepat. Sekarang kau tak bisa sembunyikan diri lagi, saudara, kata Nilam Suri. Terimalah jurus elang menyambar burung dara ini. Pedang di tangan Nilam Suri menderu dari samping kiri ke bahu Wiro. Ketika pemuda ini berkelit, ujung pedang dengan sangat tiba-tiba menusuk ke ruhuk
kerusuk laksana patukan burung elang. Wiro lambaikan tangan kiri. Angin keras membentur badan pedang, menyimpangkan senjata itu dari sasarannya. "Saudari," seru Wiro Sableng. "Sayang, aku ada urusan lain. Sampai jumpa lagi ya." Habis berkata demikian, pemuda ini melompat ke muka, mencuil dagu si gadis lalu berkelebat. "Pemuda kurang ajar," makin Nilam Suri. Disabetkannya pedangnya dengan sekuat tenaga. Tapi Wiro sudah lenyap dari hadapannya. Hanya suara tertawanya yang masih sempat terdengar di kejauhan. "Hahaha." Gadis itu berdiri termangu. Parasnya yang cantik kelihatan kemerahan. Pemuda itu benar-benar ceriwis sekali. Tapi kini dia sudah tahu bahwa pemuda itu sama sekali bukan bodoh dan berotak miring. Sama sekali tidak buta dalam ilmu silat. Tadi dia telah menyerang dengan jurus-jurus ilmu pedangnya yang lihai, dan si pemuda berhasil mengalahkan, bahkan memukul badan pedang dengan pukulan tangan kosong yang menimbulkan angin keras. Meski hatinya marah sekali dengan keceriwisan pemuda itu, tapi rasa senang dan kagumnya tak dapat disembunyikannya. Sekelumit senyum memberkas di bibirnya ketika dia mengusap dagunya yang tadi dicuil oleh Wiro Sableng. Kedai itu sepi saja. Angin malam bertiup dingin dari lembah. Wiro Sableng masuk ke dalam seenaknya dan sambil bersiul-siul. Orang tua pemilik kedai menyambuti dengan muka pucat lemas. "Orang muda," katanya, "sebaiknya kau lekas-lekas tinggalkan tempat ini." "Memang kenapa?" tanyanya. "Sebentar lagi mungkin 4 manusia berewok itu akan kembali ke sini." "Is, siapa takutkan mereka?" ujar Wiro. "Tapi anak muda, kau mungkin belum tahu siapa mereka itu." "Peduli amat siapa mereka," kata Wiro pula sambil duduk di kursi. Dan pemilik kedai itu berkata lagi, "Mereka adalah rampok-rampok yang ditakuti di sungai Cimandilu. Mereka adalah 4 brewok dari Goa Sangreng. Biar mereka adalah 4 setan dari neraka, aku tetap tak peduli." Pemilik kedai jadi terdiam. Siang tadi dia memang telah menyaksikan bagaimana pemuda itu menyumpal mulut 4 brewok dari Goa Sangreng dengan pisang. Maka bertanyalah dia, "Orang muda, kau ini siapa sebenarnya? Dan datang dari mana?" Wiro usap-usap dagunya yang licin. Ini mengingatkannya pada dagu Nilam Suri yang dicuilnya, dan pemuda ini senyum-senyum sendiri. Si orang tua diam-diam mulai meragukan apakah anak muda ini berotak sehat. "Bapak sudah lama tinggal di sini?" tanya Wiro. "Sejak masih orok." Kalau begitu tentu kenal dengan Rana Weleng." "Oh tentu sekali. Beliau adalah kepala kampung yang baik. Cuma sayang." "Sayang kenapa?" Orang tua itu tak segera menjawab. Dia memandang keluar kedai seperti mau menembusi kegelapan malam, seperti tengah mengenangkan sesuatu. "Beliau sudah meninggal," katanya kemudian menambahkan. Wiro Sableng menelan ludahnya. "Bapak tahu siapa yang membunuhnya?" Pertanyaan ini membuat si orang tua memandang lekat-lekat pada paras Wiro Sableng. "Semua orang tahu," katanya. Kemudian dituturkannya peristiwa kematian Rana Weleng dan Suci Bantari sekitar 17 tahun yang lewat. Kisah ini sudah didengar sejelasnya oleh Wiro Sableng dari gurunya Eyang Sinto Gendeng.
Ada satu keanehan dalam peristiwa 17 tahun yang lalu itu, kata si pemilik kedai. Keanehan bagaimana? Tanya Wiro ingin tahu. Waktu itu, Mahesa Birawa dan anak-anak buahnya membakar rumah mendiang Rana Weleng. Dalam kobaran api yang tiada terkirakan besarnya, terdengar suara tangisan orok. Itu adalah oroknya Rana Weleng sendiri. Orang banyak sangat kebingungan. Bagaimana mungkin menyelamatkan bayi dalam kobaran api itu? Pada saat yang sangat tegang itu, semua orang melihat berkelebatnya bayangan hitam. Sangat cepat sekali bayangan hitam itu menyerbu ke dalam kobaran api, lalu lenyap. Dan suara tangisan oroknya Rana Weleng juga hilang. Sewaktu api padam, semua orang mencari, tapi tak ditemui tulang belulang orok itu. Wiro Sableng termangu-mangu. Dia tahu betul orok yang diceritakan orang tua itu adalah dirinya sendiri. Dan berkelebatnya bayangan hitam adalah kelebat bayangan gurunya, Eyang Sinto Gendeng. Sampai sekarang tidak pernah diketahui di mana anak Rana Weleng itu, bertanya Wiro. Si orang tua angkat bahu. Kalau dia masih hidup, kira-kira sebesar kaulah anak muda, katanya. Mahesa Birawa sendiri, apakah masih hidup? Masih. Sampai 2 tahun belakangan ini dia masih tinggal di sini. Tapi sekarang entah di mana. Tapi ada atau tidaknya dia di sini sama saja. 4 orang anak buahnya sama saja jahat dan kejamnya. Dan keempatnya malang melintang di kampung ini. Kalau makan tak pernah bayar. Apakah mereka itu 4 brewok dari Gua Sangreng itu? Tanya Wiro. Bukan. Justru 4 brewok dari Gua Sangreng ini sengaja datang dari jauh bikin perhitungan dengan anak buah Mahesa Birawa yang masih bercokol di sini. Dan 4 brewok dari Gua Sangreng itu bukanlah manusia baik. Mereka rampok-rampok yang tak kalah kejam dan terkutuknya dengan anak-anak buah Mahesa Birawa. Tapi ketika mereka datang, anak-anak buah Mahesa Birawa tak ada di sini. Kebetulan keluar sudah 4 hari dengan hari ini. Wiro mengulurkan tangannya memotong sebuah pisang yang tergantung. Apakah kau punya uang untuk membayar pisang itu, anak muda? Tanya si pemilik kedai. Wiro pun tertawa. Utang dulu toh nggak apa-apa ya, sahutnya. Si orang tua mengeluh dalam hati. Berarti tambah satu lagi langganannya yang makan tanpa bayar. Sambil mengunyah pisangnya, Wiro Sableng bertanya, urusan apakah yang dibawa oleh 4 brewok dari Gua Sangreng itu ke sini? Si orang tua memandang lagi lalu keluar kedai. Lalu katanya, perlu kau ketahui, pemimpin 4 brewok dari Gua Sangreng itu yang kini memakai nama Bergolawungu dulunya adalah penduduk kampung Jatiwalu ini. Anak-anak buah Mahesa Birawa yang bercokol di sini kemudian menghabisi ayahnya juga ibunya, merusak kehormatan perempuan itu serta saudara-saudara perempuannya. Bergolawungu sempat melarikan diri. Ketika dia kembali ke sini, ternyata dia sudah jadi seorang yang tak kalah jahatnya dengan anak-anak buah Mahesa Birawa. Lama Wiro Sableng terdiam. Tiba-tiba dia ingat satu nama yang diucapkan Nilam Suri. Kenal dengan seorang yang bernama Kalingundil? Kulit kening pemilik kedai itu mengkerut. Adalah lucu kalau pertanyaan itu kau ajukan saat ini, anak muda, katanya. Kenapa? Karena
Kalingundil adalah anak buah Mahesa Birawa yang bercokol di sini dan yang bertindak sebagai pemimpin dari 3 kawan-kawan lainnya. Tentu saja Wiro Sableng terkejut mendengar keterangan ini, tapi rasa terkejutnya disembunyikannya. Dan dia berpikir-pikir, mengapa gadis itu di pekuburan siang tadi menanyakan apakah kedua orang tuanya dihabisi oleh manusia bernama Kalingundil itu. Wiro meletakkan kulit pisang di tepi meja. Siang tadi, 4 brewok dari Goa Sanggreng itu telah mengeroyok seorang gadis belia berparas cantik. Bahkan gadis itu hendak mereka perkosa beramai-ramai. Mungkin Bapak tahu pangkal sebab sampai hal itu terjadi. Mungkin juga kenal dengan gadis itu. Gadis itu berpakaian biru. Betul. Si orang tua helas napas. Sebenarnya sudah berkali-kali Bergolawungu tanya padaku apakah ada seorang lain yang tinggal di rumah Kalingundil. Aku jawab tidak tahu. Aku tak ingin susah anak muda. Kalau kukatakan ada dan Kalingundil mengetahuinya, pastilah leherku akan jadi umpan pedang Kalingundil. Dan gadis itu adalah anak Kalingundil sendiri. Kini jelaslah bagi Wiro Sableng mengapa demikian besar tekad Bergolawungu untuk menghabisi si gadis baju biru itu. Kalingundil yang bikin kejahatan, anak yang mesti ikut tanggung akibat, desis orang tua pemilik kedai. Wiro manggutkan kepala. Dendam kesumat, laksana besi tua 1000 karat. Kadangkala tidak mengenal pembalasan yang wajar, katanya. Kadang-kadang itu adalah merupakan hukum karma bagi seseorang yang pernah melakukan perbuatan terkutuk. Kata-katamu betul anak muda, kata orang tua itu pula. Lalu diangsurkannya mukanya dekat-dekat ke muka Wiro Sableng. Waktu Bergolawungu tahu bahwa kau telah mendustainya, habis mukaku ini ditempeleknya. Itu salahmu sendiri, kata Wiro seenaknya. Siapa suruh kau yang tua bangka ini masih mau berdusta? Orang tua itu jadi menggerendeng dan memaki panjang pendek dalam hatinya. Dan dia memaki lagi untuk kedua kalinya ketika didengarnya Wiro berkata, "Minta tehnya dong Pak." Sementara si orang tua membuatkan segelas teh manis untuknya, Wiro Sableng tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tidak diduganya kalau gadis berbaju biru yang menarik perhatiannya itu adalah anak Kalingundil, anak buah Mahesa Birawa yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Ketika si orang tua datang membawakan teh, bertanyalah Wiro Sableng, "Bapak tahu nama anak perempuan Kalingundil itu?" "Nilam Suri." "Nama bagus, orangnya juga cantik, tapi sayang bapaknya manusia terkutuk." Sewaktu Mahesa Birawa melakukan pembunuhan atas diri Rana Weleng, apakah Kalingundil juga ikut-ikutan? Tanya Wiro lagi. "Bukan hanya Kalingundil, tapi semua anak buahnya," menyauti si orang tua. Wiro hendak bertanya lagi, tapi mulutnya terkatup kembali karena di luar terdengar suara gemuruh derap kaki kuda. 4 penunggang kuda lewat di muka kedai dengan cepat. Mereka bukanlah 4 brewok dari Goa Sanggreng. Dan ketika Wiro Sableng berpaling pada orang tua pemilik kedai, orang tua ini tarik napas panjang dan berkata, "Kalingundil dan anak-anak buahnya
pasti akan segera terjadi bentrokan dengan bergola wungu. Menurutmu, siapa yang bakal menang di antara mereka? Tanya Wiro. Orang tua itu angkat bahu. Aku tidak mengharapkan siapapun di antara mereka akan menang. Kalau dapat, biarlah Gusti Allah membuat mereka mati semua. Kalingundil dan bergola wungu tiada beda bagiku. Sama-sama jahat, sama-sama tidak bayar kalau makan apa-apa di sini. Wiro Sableng tertawa. Bisa aja bapak ini. Diteguknya teh manis dalam gelas kaca itu, lalu dia berdiri. Meski hari ini aku tidak bayar harga pisang dan teh manis itu, tapi jangan samakan aku dengan bergola wungu atau kalingundil. Habis berkata demikian, Wiro segera tinggalkan kedai. Si orang tua mengangkat gelas bekas minuman pemuda itu. Tapi sesuatu menarik perhatian matanya yang sudah agak mengabur itu. Pada kaca gelas dilihatnya sederetan angka. Diperhatikannya lebih dekat, tidak salah, itu memang deretan angka 212. Tak habis mengerti orang tua ini bagaimana angka ini bisa tertera di sana. Disekannya dengan ujung pakaiannya, disekannya lagi dan lagi. Tapi angka 212 itu tetap saja tidak mau pupus. Semakin tua umur dunia ini, semakin banyak terjadi keanehan dalamnya, katanya dalam hati. Benarkah akan terjadi bentrokan antara kalingundil dengan bergola wungu? Siapa yang lebih tangguh? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.